Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rampi Ekasari, peserta PKDP tahun 2025 angkatan kedua. Saya merupakan dosen program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya akan menyajikan video praktik pembelajaran untuk mata kuliah Ekotoksikologi Industri pertemuan ke-9 dengan sub CPMK memahami konsep teoritis toksikologi di industri. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi kita akan melanjutkan materi perkuliahan untuk mata kuliah Ekotoksikologi Industri. Kita sudah ada di pertemuan ke-9. Jadi beberapa hari yang lalu kita sudah belajar mengenai ekologi industri. Nah sekarang temannya lagi si ekologi, namanya toksikologi. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, saya minta tolong Ketinya, silakan Ridho untuk pimpin teman-temannya berdoa dulu. Sebelum kita memulai perkuliahan pagi hari ini, mari berdoa bersama. Berdoa mulai. Saya absen dulu satu-satu. Yusnia? Oke, Yusnia ada. Mardia Tunisa? Tidak ada ya? Oke, Bahja? Oke, jadi kemarin kita sebenarnya sudah pelajari apa itu toksik. Nah sekarang penjabarannya bagaimana kemudian zat toksik ini masuk ke dalam tubuh. Toksik itu apa kemarin? Apa? Racun. Oke. Tidak ada yang sedang dalam hubungan toksik di sini? Ada. Semua kita terhindar dari toksik ya. Jadi alhamdulillah tadi saya tanya kabarnya bagaimana? Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat. Kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah sama kita. Tidak semua orang bisa datang ke perkuliahan ini dalam kondisi sehat walafiat. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan memutarkan video dulu untuk mengantar kita ke pembahasan hari ini. Saya mau mahasiswa kemudian mencatat dan nanti saya random, mungkin ada yang mau jadi volunteer untuk memberikan reviewnya dari video itu, apa yang kalian tangkap. Oke ya? 3 orang karyawan perusahaan pabrik kertas di Mojokerto keracunan gas dalam tandon bahan baku kertas. Ya pemirsa, 1 orang tewas dan 2 lainnya kritis. Tiga karyawan pabrik kertas PT Pakerin di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dievakuasi. Oke, ada yang mau kasih reviewnya terkait video yang sudah diputarkan? Jadi baik Ibu, adapun yang saya tangkap dari video tersebut adalah bagaimana pekerja mengalami masalah kesehatan akibat menghirup gas beracun. Itu Ibu. Baik Ibu, di video ini memperlihatkan adanya dampak zat beracun yang mungkin terjadi di tempat kerja. Oke, jadi betul sekali ya yang dikatakan oleh Lilis dan juga Yusniar. Jadi video tadi memperlihatkan bagaimana zat toksik atau toksikan bisa masuk ke dalam tubuh pekerja hingga menimbulkan masalah kesehatan. Nah ini lead to tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang apa itu toksik, apa urgensinya, apa sejarahnya. Nah kalau sekarang kita akan fokus bagaimana fenomena zat toksik di industri, bagaimana dia masuk, bagaimana frekuensinya, simpul pemantauannya seperti apa, dan juga ada contoh kasus dalam bentuk studi kasus nanti. Nanti untuk metodenya ceramah dan ada problem based learning nanti via Canva. Nanti saya akan jelaskan setelah materinya selesai. Oke, jadi kita mulai pertama dengan fenomena zat toksik di industri ya. Jadi kalau kita lihat di sini toksik itu adalah salah satu bahaya yang potensial ada di industri. Nyaris tidak ada industri yang tidak ada bahaya kimianya, dalam hal ini toksiknya. Nah, ini adalah beberapa resume apa saja zat toksik yang ada di industri SPBU, ada timbal, kemudian di penambang emas ada merkuri dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pathway atau port di entry dari bagaimana zat toksik dari lingkungan masuk ke dalam tubuh pekerja. Ini disingkat dengan ATME, absorpsi, distribusi,
metabolisme, dan ekskresi. Nah, apa itu absorpsi? Ada yang tahu? Penyerapan. Oke, betul, penyerapan. Jadi bagaimana itu zat toksik diserap ke dalam tubuh pekerja atau manusia? Ada 3 caranya zat toksik masuk. Yang pertama lewat Ya, hidung. hidung, namanya Inhalasi. inhalasi, betul. Kemudian lewat Mulut. mulut atau oral. Kemudian yang ketiga Kulit. kulit atau dermal. Jadi contoh misalnya pestisida, ada di petani pakai pestisida, disemprot. Oh, kemudian pestisida ini ada di udara, masuk ke dalam tubuh lewat inhalasi. Setelah dia diabsorb, diserap ke dalam tubuh, dia kemudian didistribusikan. Di dalam tubuh dia didistribusikan. Apa organ distribusinya tubuh? Jadi organ distribusinya adalah lewat darah. Darah mengangkut ini zat toksik ke dalam tubuh, disalurkanlah, kemudian termetabolisme. Dimetabolisme di hati. Setelah dia termetabolisme, ada yang kemudian tinggal, ada yang kemudian keluar lewat jalur ekskresi. Bagaimana caranya zat di dalam tubuh keluar dari kita? Lewat mana biasanya? Dalam bentuk apa? Keringat, betul. Urin dan terakhir feses, betul. Jadi dia bisa sebenarnya keluar. Jadi walaupun masuk, Allah sudah menciptakan sedemikian rupa sehingga kalau ada zat berbahaya masuk, dia akan keluar. Nah, selanjutnya ini ada efek berdasarkan target organ. Kalau di toksikologi ada istilahnya target organ. Jadi misalnya satu zat toksik merkuri, dan dia tidak mungkin memapar seluruh tubuh, tapi biasanya ada satu targetnya yang dia tuju. Contohnya misalnya dia tuju organ saraf pusat dan lain sebagainya. Nah, ini ada efeknya, efek lokal sama efek sistemik. Kalau lokal, contohnya apa yang dia papar itu yang sakit. Misalnya kayak pestisida, disemprot. Kemudian pas disemprot kena kulit, gatal-gatal lah si petani ini. Nah, itu namanya efek lokal. Apa yang dia kena itu yang sakit. Kalau efek sistemik, dia masuk dulu ke dalam tubuh seperti tadi, pestisida masuk dulu, didistribusi dulu, termetabolisme dulu, sampai mungkin dia menuju target organnya. Salah satu target organ pestisida yaitu ginjal. Oke, di ginjal dulu, baru kemudian pergi ke organ yang lain. Itu namanya efek sistemik. Jadi bisa dipahami ya perbedaan efek lokal dan efek sistemik. Ini frekuensi pemaparan, ada akut, subakut, subkronik, kronik. Kalau akut biasanya dia pemajanannya lama atau sebentar? Sebentar. Kalau kronik lama. Makanya kalau orang bilang penyakit menahun, penyakit kronik itu mah kronik, berarti lama ini kena mah. Gitu ya. Kemudian ada sistem pertahanan tubuh manusia. Jadi sebenarnya Allah juga sudah membekali kita dengan sistem pertahanan tubuh. Jadi Masya Allah sekali, ini Allah menciptakan tubuh manusia sedemikian rupa, sedetail mungkin sesuai dengan fungsinya. Sampai-sampai kalau ada masalah, ada zat asing yang masuk, Allah mempersiapkan sistem pertahanan. Jadi ada pertahanan pertama namanya kulit. Jadi kalau zat toksik masuk lewat inhalasi, ada bulu-bulu hidung tak? Nah, itu sebenarnya memfilter biar tidak semuanya masuk. Jadi jangan cukur bulu hidung tak. Ya. Sama dengan bulu-bulu di kulit. Itu semuanya fungsinya untuk pertahanan sebenarnya. Jadi jangan dirubah-rubah itu. Oke ya. Kemudian ada sistem pertahanan kedua, inflamasi. Jadi biasanya sudah kena nih radang kulit tak panas biasanya. Nah, itu sebenarnya bentuk tubuh melawan si zat toksik ini. Karena dia melawan, jadilah biasa gatal-gatal sedikit atau demam sedikit, seperti itu. Sampai ada pertahanan tubuh spesifik. Ada sel darah putih tak di dalam tubuh, ada limfosit. Kalau misalnya kalian pernah belajar sel darah putih, leukosit, eosinofil dan sebagainya, nah itu adalah sistem pertahanan tubuh terakhir tak. Kalau mereka sudah give up, sudah menyerah, baru kemudian sisa toksik ini mengakibatkan masalah kesehatan. Jadi itulah tadi materi mengenai bagaimana zat toksik ada di lingkungan, bagaimana kemudian dia ada di industri, masuk ke dalam tubuh pekerja sampai dia keluar ataupun menimbulkan masalah kesehatan. Nah,
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik Ibu, kalau zat kimia itu bisa terekskresi, artinya kita tidak perlu khawatir akan bahaya dari zat toksik tersebut. Oke, menarik ya pertanyaan dari Inci. Sampai di sini ada yang mau coba jawab pertanyaannya Inci? Baik, sebaiknya kita harus tetap waspada karena bisa saja zat toksiknya itu semuanya belum keluar dan akan ada lagi yang akan masuk. Oke, betul. Jadi tadi Bahja sudah bilang, harus kita tetap waspada karena masih ada di dalam tubuh, betul ya? Jadi sebenarnya zat toksik itu ada istilahnya waktu paruh atau waktu luruh. Jadi contoh, misalnya dulu bensin itu masih banyak timbalnya, sekarang sudah tidak ada atau sudah berkurang, saya kurang paham, tapi dulu itu ada timbalnya. Jadi anggaplah ada petugas SPBU, mungkin kalau Andika berapa lama biasanya pergi ke pompa bensin menunggu? Paling lama 20 menit. Oke, paling lama 20 menit. Nah, sedangkan mungkin timbal waktu paruhnya anggaplah 8 jam. Jadi setelah 8 jam ada contoh ya, misalnya timbal masuk 20 ppm ke dalam tubuhnya Andika. Tapi dia cuma 20 menit ke situ, mungkin 1 kali di seminggu dia pergi. Jadi 8 jam setelahnya luruh Mi 10. 8 jam kemudian luruh lagi sampai habis. Oke, Andika tidak apa-apa karena dia cuma sekali seminggu ke pompa bensin. Tapi bagaimana dengan petugas SPBU yang tiap hari di situ? Belum luruh setengahnya, datang lagi kerja. Begitu seterusnya sampai terakumulasi mengakibatkan satu masalah kesehatan. Target organnya timbal salah satunya adalah sistem saraf pusat. Jadi bisa saja mempengaruhi kinerjanya, kelelahan kerja atau sampai ke IQ. Seperti itu. Jadi tetap harus waspada. Sebagai anak K3, kita harus rancang apa yang harus kita lakukan biar paparan zat toksik ini tidak terlalu banyak diserap atau diabsorb ke tubuh pekerja. Paham ya? Oke. Selanjutnya saya mau ada tugas kelompok, penugasan, problem based learning. Silahkan, saya mau bagi 3 kelompok ya. Kita hitung dari sebelah sana, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, jadi kelompok 1 ada 4 orang ya, sisanya 3 orang. Silahkan kalian bikin round table berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi saya sudah kirim link Canva ke Kathy-nya, ke Rido. Nah, silahkan masing-masing kelompok buka link Canva itu. Kalian akan melakukan studi kasus dari satu penelitian. Silahkan kalian pilih ketua kelompoknya dan sekretarisnya. Nah, ini tugasnya. Jadi penelitiannya ini dari penelitian yang pernah saya tulis. Dia berbahasa Inggris, ada summary-nya di sini. Tapi kalian nanti kalau mau jawab ini harus baca full jurnalnya ya, bukan cuma summary-nya. Ini jurnalnya. Kemudian kalian harus tentukan tadi ketua dan sekretaris, siapa anggotanya. Kalian harus menjawab beberapa pertanyaan. Pertama ini step 1, klarifikasi istilah penting. Jadi kalian cari apa istilah penting di jurnal itu. Misalnya, Inci dapat benzena. Inci tulis benzena adalah ini. Dalam kurung tulis namanya Inci. Begitu pula seterusnya. Kemudian yang kedua, kalian rumuskan masalahnya dari studi kasus itu. Lalu kemudian kalian rumuskan sendiri bagaimana kerangka pikir dari penelitian itu yang membentuk analisis masalah. Setelah itu kalian tetapkan tujuan pembelajarannya. Nanti kalian kalau ada informasi tambahan boleh diisi di halaman ini. Ini halamannya di Canva, bisa kalian tambahkan sendiri ya. Jadi masing-masing boleh dengan HP mengetik apa jawabannya. Jadi kita lihat nanti keaktifannya, siapa yang menjawab lebih dari 1 pertanyaan, siapa yang tidak menjawab sama sekali, dan ketuanya mengontrol itu. Sekretaris mengontrol apakah semua pendapat ada yang punyanya. Jangan sampai ada pendapat terus namanya tidak ditaruh di belakang, itu tidak direkeng Ki. Jadi dipastikan semua job desk-nya dikerjakan sebaik-baiknya. Oke, tugas Canva-nya bagaimana? Sudah selesai atau belum? Sudah. Oke, kalau begitu kalian boleh take home, bawa pulang ke rumah, tapi nanti jam 4 sore dikumpul ya.
Jadi ketua kelompok mendownload PDF-nya dan mengupload, satu orang saja satu kelompok, upload tugasnya di Lentera. Oke. Sebagai evaluasi pembelajaran hari ini, saya mau kasih kalian kuis. Silahkan kalian scan barcode-nya, hanya ada 5 soal di situ. Silahkan dijawab nafsi-nafsi, tidak berkelompok lagi ya. Oke? Oke, sekian untuk mata kuliah ekotoksikologi industri hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bernilai ibadah, apalagi tadi dibuka dengan doa dan sebaiknya diakhiri dengan ucapan hamdalah. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya ya diselesaikan.